Dokter, tolong ambilkan satu tabung lagi. Ini sudah ketiga kalinya bulan ini. Kamu tidak bisa menarik lagi. Kalau tidak, kamu dan bayi di kandunganmu, keduanya akan dalam bahaya. Suamiku sedang merintis usaha di kota. Dia butuh uang. Aku mohon padamu. Siapa di sana? Keluar. Kakak ipar, Chu Sheng adik dari Chu Bin. ini aku. Chuo Xiang. Sudah sangat larut. Ada apa kau di sini? Kakakku pria itu. Dia belum kembali selama 5 tahun. Perasaan menjadi janda hidup. Pasti sulit menanggungnya, bukan? Hari ini aku akan menggantikannya. Dan menghiburmu dengan layak. Jika kau berani mendekat lagi, aku akan menyeretmu bersamaku. Apa kau gila? Enyah. Tunggu saja. Aku akan tidur denganmu cepat atau lambat. Keluar. Suami. Istri. Halo, nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Kamu, Nona Lee. Sudah kubilang sebelumnya, aku punya istri dan anak. Jika bukan karena dia, aku tidak akan menjadi diri. wanita desa dari pegunungan ini, tidak lagi pantas untukmu. Aku akan memberitahumu bahwa hanya aku yang benar-benar bisa membantumu. Halo, nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Luangkan waktu untukku beberapa hari ke depan. Aku ingin pulang kampung sebentar. Meskipun selama 5 tahun terakhir, setiap bulan aku kirim uang untuk mereka. Sudah waktunya aku kembali untuk mengganti rugi mereka. Pergi beli beberapa hadiah. Dapatkan yang terbaik. Dan selagi kau di sana periksa informasi mereka. Sepertinya dia dan ibunya. Pasti rukun sekali. Ibu, buka pintunya cepat. Ibu, Nanan dalam masalah. Apa yang kamu teriakkan di tengah malam? Berpakaian seperti itu? Kamu mau menemui pria liar yang mana? Ibu, aku mohon pinjami aku uang. Sang Hongjun ibu mertua Huang Yang. Semua uang yang dikirim Chu Bin ada padamu. Aku ingin memintamu meminjamkan aku uang untuk membawa Nanan ke rumah sakit. Wanita tak bermoral, hanya seorang putri. Mengapa harus ke rumah sakit? Biarkan saja dia mati. Ibu, kau memakai emas dan perak sepanjang hari. Aku bangun 4 rumah besar ini demi Chu Xiang. Semua ini dikirimkan kembali oleh Chu Bin. Uang dari sebelumnya dan uang dari nanti. Aku tidak menginginkan semua itu. Aku cuma minta uangmu sekarang agar aku bisa membawa Nanan ke rumah sakit. Aku adalah ibu kandung Chu Bin. Akulah yang membesarkannya sejak bayi dan mendidiknya. Sekarang dia sudah menghasilkan uang. Sudah sepantasnya dia menghabiskannya untuk ibu tuanya. Kamu hanyalah keluarga Chu kami, pengasuh gratis. Kamu bahkan tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Ibu akan membawamu ke rumah sakit sekarang juga. Bukankah dia masih hidup? Ibu, aku mohon tolonglah. Tolong kembalikan saja uang itu padaku. Biarkan aku membawa Nanan ke rumah sakit. Jika kita menunda lebih lama lagi, dia benar-benar tidak akan selamat. Nanan juga anggota keluarga Chu. Dia juga cucu kandungmu. Hanya seorang gadis kecil. Terlahir hanya sebagai perempuan. Bukan anggota keluarga Chu kami. Tidak ada uang. Nyah, ibu. Aku akan bersujud padamu. Aku sedang bersujud padamu sekarang. Anggap saja ini pinjaman darimu. Aku akan bekerja seperti sapi dan kuda untuk membalas kebaikanmu. Bangun. Aku akan mengatakannya di sini hari ini. Meskipun kamu bersujud sampai kepalamu pecah, jangan harap sepeser pun dariku untuk mengobati gadis kecil ini. Aku benci. Ibu, tidakkah kau takut jika sesuatu terjadi pada Nanan? Chu Bin akan datang untuk membereskan masalah denganmu. Kamu berani mengancamku. Kamu hanyalah seorang tidak berguna janda hidup dari pegunungan. Jangan ganggu tidur wanita tua ini. Besok, aku masih perlu menyimpan energiku untuk gadis kecil ini. Untuk mengumpulkan mayatnya. Ibu. Tidak, ibu. Ibu. Tolong aku. Ibu. Ada orang tidak? Cepat datang selamatkan anakku. Ada orang di sana.
Tidak, tidak. Cepat pergi. Kakak uang, kakak uang. Cepat pergi. Jangan kakak uang. Ada apa? Mengapa aku punya firasat buruk? Ini tidak bisa dibiarkan. Aku akan kembali besok untuk menemui istri dan... Saat aku pergi, Nanan belum lahir. Kembali kali ini, membawakan begitu banyak hadiah. Dia pasti sangat senangkan. Xiaobin, aku tidak menjaga putri kita dengan baik. Jangan salahkan aku. Nanan yang malang. Sejak lahir, dia belum pernah melihatmu sekalipun. Apa yang kau lakukan di sini? Pepatah lama mengatakan seorang wanita terlihat paling cantik saat mengenakan pakaian berkabung yang tebal. Betapa benarnya. Beberapa hari terakhir ini, kau sangat merindukanku. Keluar. Jika bukan karenamu, Nanan tidak akan. Hanya saja seorang gadis. Keluarga Chu lama kami tidak peduli akan hal itu. Ayo. Biarkan orang itu melihat bagaimana aku bisa memberinya adik laki-laki. Hari itu kau menusukku dengan gunting dan hampir melumpuhkan kakiku. Hari ini giliranku. Apa yang kamu teriakan di siang bolong? Apa yang kamu lakukan? Ibu. Ibu selamatkan aku. Kamu hanya merayu pria dan mengkhianati anakku. Apa kamu bahkan manusia? Apa kamu pantas menjadi seorang ibu? Ibu bukan begitu. Itu Chu Sheng. Dia mencoba memaksaku. Omong kosong, siapa yang memberimu keberanian untuk menggunakan putra kedua kami sebagai tameng? Kamu tidak tahu malu. Keluarga tua Chu kami masih peduli dengan reputasinya. Dia adalah ipar kandungmu. Kamu, ibu, bukan begitu. Aku tidak melakukannya. Tolong percayalah padaku. Melihat wajahmu saja membuatku marah. Apa kamu tahu mengapa Chu Bin tidak pulang selama 5 tahun? Dia jijik hanya dengan melihatmu. Seorang janda hidup. Ibu, aku tidak berbohong. Hari saat insiden itu menimpa Nanan, dia mencoba memaksaku. Dia masih punya di kakinya. Nanan keponakanku yang malang. Bagaimana bisa kau meninggalkan kami begitu saja? Berhenti berakting di sini. Nanan meninggal karenamu. Dan kau masih mencoba memaksaku. Ibu, cepat, cepat, cepat. Orang seperti apa anakku? Apa aku tidak tahu? Kamu adalah kutukan keluarga tua Chu. Beraninya kamu mengkhianati putra sulungku. Dan bahkan berani memfitnah putra keduaku. Aku akan membuatmu bicara. Nah, beritahu semua penduduk desa. Keluarga Chu akan di bawah pohon besar di pintu masuk desa. Menghukum berat. Sejak zaman dahulu, suami selalu menjadi kepala rumah tangga. Rumah tangga keluarga tua Chu sedang dirundung malang. Karena telah menikahi orang seperti itu, ini benar-benar aib besar. Siapa bilang tidak? Tidak peduli berapa banyak uang yang dihasilkan Chu Sulung, dia akan tetap diselingkuhi sampai ke langit. Dan masih bertingkah tidak senonoh. Ini semua karena kamu. Keluarga tua Chu kami benar-benar kehilangan muka. Ibu jangan khawatir. Begitu kita berada di bawah pohon besar, di depan semua penduduk desa, kita akan menangani orang ini dengan benar. Martabat keluarga Chu lama kita akan direbut kembali. Ayo pergi. Pergi. Xiaobin, di mana kau? Cepat datang dan selamatkan aku. Aku ingin semua orang di desa iri pada istri dan putri Chu Bin.
Hentikan mobilnya. Pak Tua. Kemana para penduduk desa ini pergi? Istri muda dari timur desa itu tidak tahan kesepian dan menemukan kekasih gelap. Ibu mertuanya akan di bawah pohon besar, berurusan dengan orang itu. Ngomong-ngomong, orang ini, sosok itu cukup memikat. Kecantikan alami, sakit itu terlepas. Dasar orang tua bangka. Baru saja. Kedua bola matamu. Terus menatap orang itu. Apa kamu tidak takut memberi contoh buruk? Kapan desamu menghasilkan wanita seperti itu yang mengabaikan kebajikan seorang istri? Memang pantas untuknya. Dia pantas mendapatkan hukuman berat. Kudengar, suaminya ada di kota dan membuka perusahaan besar. Xiang Hongjuan, tamer di desa setiap hari. Apa katamu? Sang Hongjuan. Lalu orang yang baru saja kau sebutkan. Apakah namanya Huang Yao? Ya benar. Cepat. Tidak mungkin. Yao Yao tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Pak Wu, putar balik dan kejar mereka. Cepat. Warga sekalian, hari ini Huang Yaoku mengabaikan kebajikan seorang istri. Merusak prinsip moral. Dan merendahkan moral publik. Membangkitkan murka dewa dan manusia. Hari ini di hadapan kalian semua. Dia akan menjadi peringatan bagi yang lain. Tidak, aku tidak. Lepaskan aku. Orang ini harus dihukum berat. Apa yang kalian tunggu? Cepat lucuti pakaiannya. Semua orang menunggu untuk menonton. Telanjangi dia. Cepat telanjangi dia. Telanjangi dia. Chu Xiang, kembalilah. Kau bilang lucuti dia atau tidak? Lucuti dia. Lucuti dia. Telanjangi dia. Telanjangi dia. Ketua Chu, jalan ini terlalu sempit. Mobil kita tidak bisa lewat. Kalau begitu kau tetap di sini. Aku akan pergi sendiri. Yao Yao telah berkorban begitu banyak untukku. Pasti ada kesalahpahaman. Aku selalu menjaga agar dia tak dirugikan. Selanjutnya, berikan hukuman cambuk. 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 Cambuk ini untuk pengabaianmu terhadap kebajikan seorang istri. Cambuk ini untuk pengkhianatanmu terhadap etika manusia. Keras kepala dan tak kenal menyerah. Aku tidak, aku tidak. Lepaskan aku. Masih menantang. Aku, Xiao Shen, saat Xiao Bin di rumah, kami memiliki hubungan terbaik. Dia berselingkuh dari Xiao Bin di belakangnya. Aku ingin membalas dendam untuk Xiao Bin. Bisakah aku memberinya satu cambukan? Hanya saja jangan memukulinya sampai mati. Kau tidak berbeda dengan binatang buas di rumahku. Sini-sini, berikan padaku, berikan padaku. Sini-sini, berikan padaku, berikan padaku. Kepala desa, berikan padaku. Xiao Bin, di mana kau? Yao Yao. Begitu aku membuat nama untuk diriku sendiri di kota, aku pasti akan kembali dengan kejayaan, agar kau dan anak itu bisa hidup dengan baik. Aku takut aku tidak akan bisa menunggumu kembali. Aku akan menyusul putri kita. Ayo kepala desa. Biarkan aku juga mendapat giliran. Berhenti. Ibu. Yao Yao. Ciumu Bin. Apakah itu benar-benar kau? Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Kau benar-benar kembali. Aku minta maaf Yao Yao. Aku minta maaf aku kembali terlambat. Kau sudah menderita bertahun-tahun ini. Yao Yao, katakan padaku. Siapa yang melukaimu seperti ini? Yao Yao. Aku mohon padamu. Katakan padaku. Siapa yang melukaimu seperti ini? Aku sudah kembali sekarang. Tidak ada yang bisa menindasmu lagi.
Kakak, 5 tahun ini. Kenapa kau baru kembali sekarang? 5 tahun ini. Ibu dan aku sangat merindukanmu. Jangan mendekat. Aku memberitahumu. Jangan mendekat. Kakak, Sudah ku bilang berhenti. kakak. Kita adalah saudara-saudara. Kita belum bertemu selama 5 tahun. Yao Yao terluka seperti ini. Aku harap kau bisa memberiku penjelasan yang masuk akal. Hidup tidak bisa terus seperti ini. Kau anak durhaka. Aku membesarkanmu sejak bayi. Membesarkanmu. Kau belum kembali selama 5 tahun. Hatiku sakit karena rindu. Sekarang setelah kau kembali, mendengarkan istrimu, kau datang untuk mempertanyakan ibumu sendiri. Kau menikahi seorang istri dan melupakan ibumu. Aku tidak ingin hidup lagi. Aku mati. Ibu-ibu. Tidak. Ibu, Chu Bin, aku tahu kau sukses sekarang. Kau telah membuat nama untuk dirimu sendiri. Tapi jika kau membenci ibu dan aku, dan berpikir kami memalukan bagimu, masalah apapun yang kau miliki arahkan padaku. Ibu sendiri. Membesarkan kami bersaudara. Itu tidak mudah. ibu, Kau anak durhaka. Kau baru berlutut sekarang. Apa yang kau lakukan barusan? Kau belum kembali selama 5 tahun. Kau pulang langsung jumpa istrimu. Kau benar-benar. Di mana kau menempatkan ibumu? ibu. Hari ini tidak peduli bagaimana kau memarahiku atau memukulku. Aku akan menerima semuanya. Yao Yao dipukuli seperti ini. Aku suaminya. Aku harus mendapatkan penjelasan yang masuk akal. Chu Bin, jangan keterlaluan. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau punya uang, kau bisa berbicara dengan ibu seperti itu. Seseorang tidak boleh melupakan akarnya. Justru karena aku tidak bisa melupakan akarku. Itulah mengapa aku harus demi Yao Yao menuntut penjelasan yang masuk akal. Yao Yao adalah seorang nona muda dari kota. Dia menikah di sini demi aku. Dia tinggal di lembah gunung ini selama 5 tahun. Dari mana aku mendapatkan tiket kereta ke kota? Yao Yao memberikannya padaku. Yao Yao menjual darahnya untuk itu. Chu Bin, kamu sendiri tidak tahu berterima kasih. Ibu dan aku melihatmu baru saja kembali, dan awalnya tidak ingin memberitahumu. Tapi kamu membela wanita ini di mana-mana, dan berbicara untuk wanita ini. Jadi aku akan memberitahumu. Dia, diam-diam berselingkuh darimu, dan membuatmu dikhianati, mempermalukan keluarga Chu tua kita. Aku tidak. Aku benar-benar tidak. Jelas itu mereka. Mereka bahkan membunuh Nanan. Sungguh kemalangan keluarga. Bahkan jika ibu benar-benar dipermalukan. Aku tidak punya muka untuk melihat leluhur keluarga Chu. Chu Bin, aku adalah ibu kandungmu. Dia adalah saudara kandungmu. Mungkinkah kami menyakitimu? Wanita itu Huang Yao. Dia berada di Ola Duka, menggoda pria liar. Balai duka. Ya, Balai duka apa? Di mana Nanan? Yao Yao, di mana Nanan? Aku bahkan belum melihat putriku. Di mana Nanan? Yao Yao katakan padaku. Balai duka apa? Balai duka siapa? Chomu Bin. Putri kita tiada. Nanan tiada. Tidak mungkin. Nanan masih sangat muda. Siapa yang melukainya? Katakan padaku. Siapa yang melukainya? Nanan, ayah datang terlambat Nanan. Maafkan aku Nanan. Katakan padaku. Yao Yao katakan padaku. Siapa yang membunuh Nanan? Sekarang setelah aku kembali, aku pasti akan membuat mereka membayar. Yao Yao. kakak. Jangan percaya padanya. Aku lihat dia selingkuh langsung di depanku. Aku punya bukti. Lihat. Lihat. Menjauhlah dariku. Xiao Bin. Chuo Xiang. Ini semua karenamu. Buktinya sudah jelas. Masih mencoba berdebat. Xiao Bin, percayalah padaku. Aku tak pernah mengkhianatimu. Kakak. Bagaimana mungkin kamu tidak percaya padaku dan ibu? Aku saksikan sendiri. Dia berselingkuh dengan pria lain di dalam rumah. Dan dia sengaja mendorong Nanan dari tempat tidur. Saat aku beraksi menyelamatkan Nanan, dia bahkan menusukku dengan gunting. 5
Lihat-lihat saja. Xiao Bin, bukan begitu. Bukan itu yang terjadi. Nanan adalah biji mataku. Bagaimana mungkin aku bisa? Diam, kau wanita. Buktinya sudah terhampar di sini. Masih keras kepala. Kakak, semua bukti sudah tersaji di sini. Tidakkah kamu tidak percaya pada kami? Aku tidak Xiao Bin. Aku hanya ingin mendapatkan uang untuk pengobatan Nanan. Mengapa kalian semua memfitnahku? Mengapa? Benar-benar uangnya. Di mana uang yang kukirim ke rumah? Kenapa uang itu tidak dipakai untuk mengobati Nanan? Uang. Ibu mengambil semua uang. Ibu memakai emas dan perak setiap hari. Dia membangun 4 rumah besar berubin untuk Chu Xiang. Nanan kita yang malang. Selama hidupnya dia tak tinggal di rumah besar berubin. Uang-uang apa? Aku tidak menerima uang apapun. Lihat. Cukup dasar wanita tukang gosip. Tahukah kamu beberapa tahun terakhir ini? Mengapa aku bekerja sangat keras untuk mencari uang? Sudah 5 tahun kakak. Kamu belum kembali selama 5 tahun. Rumah tua di sana sudah tidak layak huni lagi. Tahukah kamu itu? Tahukah kamu? Tahukah kamu apa yang ibu makan selama beberapa tahun terakhir ini? Tahukah kamu? Xiao Xiang, berhentilah bicara. Tidak apa-apa ibu makan acar sayuran dan bakpao. Tidak mudah bagi saudaramu mencari uang di luar. Aku hanya berharap kalian berdua bersaudara. Bisa hidup rukun. Dan aman sentosa. Itu akan memuaskanku. The film was translated and narrated by M. Media. Tidak, bukan begitu Xiao Bin. Percayalah padaku, bukan begitu. Kakak. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada penduduk desa. Beberapa tahun terakhir ini, penduduk desa telah banyak membantu keluarga kita. Ya. Ya. Xiaobe, ibumu dan adikmu sangat dirugikan oleh wanita kejam itu Huang Yao. Sebagai kepala desa aku bisa bersaksi. Apa yang dikatakan ibumu dan adikmu semuanya benar. Aku juga bersaksi, kami semua bersaksi. Memang begitu adanya. Aku bisa membuktikannya. Kami bisa membuktikannya. Ibu. Maafkan aku. Xiao Sheng. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Aku salah. Xiao Bin, tidak apa-apa, kita keluarga. Aku tahu kau juga disesatkan. Tidak apa-apa. Tuang Yao, mengapa kau membohongiku? Selama 5 tahun terakhir aku bekerja siang malam. Itu semua agar aku bisa bersamamu dan Nanan. Dan bersatu kembali lebih cepat. Aku mencari uang siang malam. Ada beberapa kali aku hampir mati karena kelelahan di kantor. Tapi bagaimana denganmu? Xiao Bin, dengarkan aku Xiao Bin, biarkan aku menjelaskan. Diam Huang Yao. Apalagi yang harus kau jelaskan? Jelaskan mengapa kau mencari pria lain. Jelaskan mengapa kau ingin membunuh putri kita. Jelaskan mengapa kau menjebak ibuku, saudaraku, dan penduduk desa. Sudah 5 tahun. Kau pikir kau akan berubah menjadi lebih baik. Tapi aku terlalu banyak berpikir. Kau masih sombong, putri sulung keluarga Huang Yang. Mementingkan diri sendiri itu. Bukan begitu itu mereka. Lalu apa? Mereka semua adalah orang terkasih dan temanku. Apakah kau mencoba memberitahuku bahwa mereka semua salah menuduhmu? Jika kau tidak melakukan apa-apa, apakah mereka akan salah menuduhmu? Ikat dia. Nanan. Ayah datang menemuimu sekarang. Dan aku membawa ini untuk meminta maaf padamu. Nanan. Ayah datang menemuimu. Nanan. Maafkan aku, Nanan. Maafkan aku. Ayah datang terlambat. Nanan. Nanan. Xiao Bin. Nanan. Dia akan merasa kasihan padamu. Dia tidak akan tenang. Ketika Nanan pergi, dia terus memanggil ayah. Nanan. Buka matamu dan lihat. Ayahmu sudah kembali. Buka peti mati itu. Nanan. Kakak, Chu Bin. Nanan sudah mati. Apa gunanya menangis sekarang? Sebagai ayah Nanan, kau harus membalas dendam. Nanan.
Ya, Ia balas dendam padanya. Benar. Minta maaf pada Nanan. Pas seorang ayah. Ayah, aku mohon padamu. Tolong setuju. Aku bersama Xiao Bin. sama sekali tidak mungkin. Dia Chu Bin, hanyalah dari pegunungan. Seorang pemuda miskin tak berharta. Apa kau benar-benar akan menikah ke tempat itu dan melayani seluruh keluarga mereka tua dan muda? Seumur hidup, Chu Bin memiliki motif tersembunyi untukmu. Dia bukan orang seperti itu. Tidakkah kau tahu aku putrimu? Aku percaya. Asal kau bisa membantunya keluar dari pegunungan, dia pasti di masa depan akan berlipat ganda baik padaku. Singkatnya kau tidak diizinkan pergi. Jika kau meninggalkan rumah ini, maka kau bukan lagi putriku Putri Huangfu. Ayah, aku sudah hamil anak Chu Bin. Putrimu yang tidak berbakti akan kembali menemuimu nanti. Selidiki Chu Bin. Saat dia datang ke kota untuk memulai bisnis, dukung dia secara diam-diam. Dengan cara ini mungkin putriku akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Tuan Huang ini tidak baik. Kau memintaku untuk memantau nona muda dengan cermat dan suami nona muda Chu Bin. Hari ini aku menerima laporan ini. Chu Bin pantas mati. Aku awalnya berpikir bahwa dengan putriku menikah dengannya, dia akan menyayangi putriku. Aku bahkan diam-diam mendukungnya, memberinya ratusan miliar dalam pesanan. Tapi aku tidak pernah menyangka. Siapkan mobil untukku segera. Aku akan menyelamatkan putriku. Xiao Bin, percayalah padaku. Xiang Hongjuan Chu Xiang dan kepala desa. Mereka adalah pembunuh Nanan. Merekalah yang membunuh Nanan. Ular berbisa, ular berbisa. Keluarga Cukita. Ibu, adikku sayang. Chu Bin, Nanan sudah meninggal. Apakah kamu masih ingin membuat ibu marah sampai mati? Apakah aku berikutnya? Tidak. Lalu apa lagi yang kamu tunggu? Balas dendam Nanan. Hapus rasa malu untuk keluarga Chu kita. Hukum wanita itu. Kakak, kamu tidak bisa membiarkannya begitu saja. Biarkan wanita beracun ini pergi. Nanan meninggal dengan tidak adil. Kakak, kamu tidak bisa begitu saja. Biarkan wanita ini pergi. Nanan masih mengawasi kita dari surga. Dan ibu, tahukah kamu bagaimana ibu hidup selama 5 tahun terakhir ini? Itu sangat sulit. Itu sangat sulit. Ibu, Ular. Kau membunuh Nanan. Ketika kau membuat ibu hidup dari kulit dan sayuran liar, apakah kau pernah memikirkan hari ini? Bicara. Aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Tapi kau... Xiao Bin, bakpao-bakpao itu berjamur. Ibu bisa memakannya, ibu sudah terbiasa. Tapi dia merusak reputasi keluarga Cukita. Dia tidak hanya memperlakukan aku dan kau, dan saudaramu seperti tidak ada apa-apanya. Dia juga memperlakukan semua orang di desa sebagai... The film was translated and narrated by Maafkan M. aku Media. karena kamu sudah menderita. Jangan khawatir. Hari ini aku pasti akan membuatnya membayar harganya. Untukmu. Dan untuk semua tetua dan pemuda di desa ini. Keadilan. kakak, ambil ini. Karena wanita beracun ini telah mempermalukan keluarga Chu kita. Dan membawa aib bagi penduduk desa kita. Sungguh pemandangan yang ramai ini.
Fan Fan. Kenapa kamu di sini? Aku sudah lama bilang aku ingin datang dan melihat Bibi serta saudaramu. Aku hanya belum sempat. Bukankah Sekretaris Qian baru saja bilang, dia akan datang mengantarkan sesuatu padamu. Kebetulan aku juga punya sesuatu untukmu. Jadi aku ikut dengannya. Halo Bibi, aku datang terburu-buru. Jadi aku tidak membawa hadiah berharga. Aku hanya membawa sarang burung walet, tripang dan tonik berharga lainnya. Semuanya ada di mobil. Kamu bisa mencobanya dulu. Jika kamu menyukainya, aku akan mengirimkannya padamu setiap hari. Sungguh anak yang baik. Oh tidak, kau tidak seharusnya. Aku sudah setengah terkubur di tanah. Tidak peduli apa yang aku makan. Kakak ipar. Kamu pasti Shou Xiang kan? Di mana kamu bekerja? Aku tidak benar-benar melakukan apa-apa. Datanglah bekerja untukku di grup Li kami. Mulai sebagai ketua. Gaji bulanan 10.000. Bagaimana? Benarkah, kakak ipar? Xiaobin, jangan menindas saudaramu. Sekarang, dia adalah ketua grup Li kami. Gaji bulanan 10.000. Terima kasih kakak ipar. Grup Li adalah milik Longqiang. Kedua setelah satu di atas yang lainnya. Grup Li. Dikatakan bahwa hanya perusahaan terkemuka. Grup Huang yang bisa mengalahkan mereka. Kepala desa kakak iparku benar-benar luar biasa. Jika aku bisa memilikinya sekali saja, aku rela kehilangan 10 tahun dari hidupku. Lihatlah mulut kotormu. Dia adalah nona muda keluarga Li. Kau cari mati. Jangan seret desa kita bersamamu. Xiaobin, apakah aku? Di sini pada waktu yang salah ini adalah kau bilang kau pergi ke kota untuk mencari nafkah. Untuk mengganti rugi aku dan Nanan. Apakah begini caramu mengganti rugi kami? Diam dasar wanita murahan. Kakakku berjuang di luar selama 5 tahun. Sementara itu, kamu malah selingkuh diam-diam di rumah. Dan bahkan menyebabkan putri kakakku meninggal. Dan membuat ibuku hidup dalam kemiskinan. Cukup. Fan Fan di sini kotor. Kamu pergi ke mobil dulu. Aku akan segera menyusulmu. Kita akan kembali ke Longcheng. Dengan ini kamu masih ingin mengusirku. Kamu tanda tangan ini dulu. Lalu aku akan memberimu ini. Sepertinya kamu masih tidak membutuhkannya. Kurasa aku terlalu lancang. Tapi sekali lagi, ayahku dan manajer umum uang dari grup Longcheng memiliki hubungan dekat kontrak ini. Jika bukan karena keluarga Li kami, hanya denganmu dan wanita desa ini, kau tidak akan pernah mendapatkannya seumur hidup ini. Aku akan tanda tangan. Xiaobin satu orang lagi dibutuhkan. Maukah kau memberikannya sendiri padanya? Tanda tangan. Cepat. Demi Mo Bin, kutinggalkan keluargaku. 5 tahun kuhabiskan di lembah ini. Tahukah kau, bagaimana aku hidup 5 tahun terakhir ini? Mereka menindasku. Aku akan mengatakannya lagi. Tanda tangan. Kau berjanji akan membawaku dan Nanan untuk hidup yang baik. Kau bilang, Tanda tangan. kenapa kau di tempat terkutuk ini? Bagaimana kabarmu? Aku tidak peduli. Yang ku tahu hanyalah, aku dan Xiaobin saling dukung 5 tahun. Aku lihat sendiri dia berubah dari anak miskin menjadi seorang konglomerat baru di dunia bisnis. Sekarang satu-satunya yang pantas untuknya adalah aku dari keluarga Li. Nona muda, adapun kau wanita desa ini, jika kau benar-benar mencintainya, maka tanda tangani dokumen itu dengan cepat. Cepat tanda tangan. Tanda tangani sekarang. Cepat tanda tangan. Tanda tangan. Tanda tangan. Dalam 5 menit, aku ingin melihat putriku. Dimengerti. Mengapa aku tiba-tiba merasa cemas? Yo, tunggu ayam. Kakak ipar memberikannya. Hari ini ikuti aku dan Xiaobin. Mari kita kembali ke Longcheng. Besok aku akan mulai bekerja di grup Li. Di sini kotor, ayo masuk mobil. Kembali ke Longcheng bersama. Sudah tiada, semuanya sudah tiada. Dalam hidup ini, aku telah menyakiti banyak orang. Hanya kau yang kuperlakukan dengan adil. Ingat ini dalam hidup ini. Meski jadi hantu, aku takkan melepasmu. Ayah, aku minta maaf. Putrimu tidak berbakti. Berhenti. Paman Huang.
Paman Huang, kenapa kau di The sini? film was Apa kau tidak translated mengenaliku? and Aku narrated Li Mengkuan by dari M grup Li. Media. Terakhir kali saat aku bertemu dengan ayahku. Kau bahkan melihatku. Enya. Yo Yao. Ayah datang terlambat. Ayah, Ayah, Tuan Huang, Anda orang terkaya yang terhormat dari grup Longcheng. Bagaimana bisa Anda mengakui seorang wanita kejam dari desa sebagai putri Anda? Diam. Nona muda tertua dari grup Huang. Bukan seseorang yang bisa kau hina. Ayah Nanan sudah meninggal. Zhou Bin ingin menceraikanku. Aku tahu aku pantas mendapatkan ini. Terima kasih sudah menemuiku di akhir. Aku minta maaf. Apa yang kau lakukan? Ayah, Anakku yang bodoh. Tidak perlu ayah dan anak saling meminta maaf. Ayahlah yang datang terlambat. Orang-orang ini semua akan membayar harganya hari ini. Dari mana datangnya orang tua bangka ini? Kakakku dari grup Chu, seorang bos besar. Dan kakak iparku dari grup Li, nona muda tertua. Benar. Dan kamu berani memukul kakak iparku barusan. Kalian semua mati kalian. Sungguh grup Chu yang luar biasa. Sungguh grup Li yang hebat. Kalau begitu biarkan bangkrut mulai sekarang. Paman Huang. Aku tahu aku salah. Tolong ampuni grup Li kami. Nona Huang, ini salahku. Aku tidak tahu malu. Aku tak seharusnya merebutmu. Tolong biarkan aku pergi. sungguh grup Huang yang hebat. Abus kekuasaan demi menindas orang lain. Aku Zhou Bin menerimanya. Aku akan bertanggung jawab atas tindakanku sendiri. Tolong biarkan Fan Fan pergi. Huang Yao, bukankah kamu hanya punya ayah yang baik? Kamu punya kekuasaan dan pengaruh. Jadi kamu bisa merayu seorang pria dan membunuh anakmu sendiri. Jadi kamu bisa durhaka kepada mertuamu, memfitnah iparmu, dan menindas semua penduduk desa. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Chu Bin, kau tak sanggup mempercayai istrimu. Adalah orang yang tidak berguna. Kau hanya wajah cantik. Ibu, kenapa? Kenapa kamu berbohong padaku? Kenapa kamu menindas Xiao Yao? Dan kamu, dia adalah kakak iparmu. Nanan adalah keponakanmu sendiri. Bagaimana kamu tega melakukannya? Dan kamu, bukankah aku Chu Bin sudah baik padamu? Dengan hak apa kamu menindas Xiao Yao? Dengan hak apa kamu diam tanpa bertindak? The film was translated and Yao narrated Yao. by M Media. Aku salah. Seharusnya aku tidak meragukanmu. Beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan menggantinya 2 kali lipat. Zhou Bin, kita sudah bercerai. Kau memaksaku untuk menandatanganinya. Itu kau bersama mereka yang memaksaku untuk menandatangani. Zhou Bin, aku sudah membuat satu kesalahan. Aku tidak akan membuat kesalahan lagi. Meski jadi hantu kau tak akan lepas. Aku ingin semua orang dikuburkan bersama nananku. Grup Chu Li akan bangkrut. Desa-desan akan lenyap mulai sekarang. Ya Ayao, ibu salah. Ibu salah. Jangan biarkan aku masuk penjara. Tolong. Yao Yao. Kakak ipar aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Aku masih muda. Aku tidak mau masuk penjara. Aku tidak mau masuk penjara, tolong. Nona Huang. Aku salah, aku benar-benar tahu aku salah. Aku tak seharusnya curiga padamu. Aku salah, aku salah. Aku salah. Pergi ke bawah tanah minta maaf pada putriku.